People cry not because they are weak, but for having been trying to stay strong for such a long time. Johnny Depp. The best way to get rid of disappointment is to fill yourself with busyness. Alain de Botton. If you can dream it, then it's not impossible for you to make it happen. Walt Disney. The mind is like a parachute. It only works when it is open. Walt Disney. All dreams come true sooner if you have the courage to quickly make them come true. Walt Disney. If you have no inspiration, you will quickly perish. Walt Disney. Marsu can text. The best way to make something happen is to stop talking and just do it. Walt Disney. All corner life is an experiment. The more experiments you do, the better it gets. Ralph Waldo Emerson. Good friends, good books, and a conscience that examines ideal forms of life. Mark Twain. Life is a collection of questions, and how to find answers to those questions. Gary Keller. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test. Lagi supaya kamu jadi orang yang 5% dan terhindar dari orang yang 6%. Bagaimana caranya? Saya akan mulai sesuatu yang baru, tapi saya tetap memastikan dulu, karena ini faktor perusak yang luar biasa, faktor penghalang yang luar biasa, dan pembunuh keberhasilan yang senantiasa senyap tapi tidak kita sadari. Saya ulangi lagi ya, ibarat pohon, kamu harus tahu dulu jenis tanah yang kamu ingin tanam. Tanah itu adalah hati dan pikiranmu, di mana kamu akan tanam cita-cita dan impianmu. Masih ingat ya, tanah kita itu terkontaminasi 50% kontaminasi dari luar, yaitu kata-kata, pikiran, perasaan masa lalu yang masuk dalam jiwamu. Nah, itu yang pertama. Contohnya tanah kita dibanjiri kata-kata kamu tidak bisa, kamu tidak berhasil, dan itu 150.000 kali sampai usia kamu 17 tahun. Dan kata-kata ya bagus itu cuma 5.000 kali. Akibatnya tanah kamu kotor, tanah kamu terpengaruh oleh kata-kata negatif atau kata-kata yang menghancurkan kepercayaan diri. Itu dulu kamu pahami ya. Kalau tanah itu sudah berhasil, maka kamu akan tanam biji, yaitu benih, di mana benih itu akan tumbuh berkembang. Nah, benih itu tidak akan tumbuh berkembang apabila terhalangi oleh kebiasaan yang senantiasa suka menyalahkan. Nah, menyalahkan, cita-cita naik lagi, salahkan lagi, cita-cita mau tumbuh lagi, salahkan lagi, akibatnya mati pohon cita-citanya. Itu yang kedua. Kemudian apabila dia berhasil naik, menerobos, tiba-tiba terkena batu atau terkena karang, ya, sehingga tanah itu tidak bisa naik. Nah, di situ kamu harus mampu merespon positif. Jadi celah sekecil apapun senantiasa kamu tumbuh berkembang. Artinya jangan nyalakan batu yang menghalangi, jangan nyalakan batu karang, tapi kamu harus berbelok merespon positif untuk tumbuh berkembang, sehingga pohon kamu, bibit kamu terus tumbuh berkembang, cita-citanya akan mencapai harapan. Dan yang kedua, yang berikutnya yang berikutnya adalah kamu harus senantiasa jangan menyalahkan tanah, jangan menyalahkan pohon, jangan apapun, tapi salahkan dirimu sendiri. Oke, kalau itu sudah, saya akan lanjutkan yang keenam. Yang keenam adalah kamu harus punya alasan kuat kenapa kamu harus berubah. Gini ya, saya dulu menghitung bagaimana mungkin saya bisa survive. Saya ingin keliling dunia, saya ingin pergi haji, saya bisa beli apa saja, rumah yang saya inginkan. Tapi saya hitung dengan gaji itu, saya hitung sampai umur 50 tahun pun tidak tercapai, nabung 60 tahun pun tidak tercapai. Saya harus membuat keputusan. Nah, dorongan ingin berubah, dorongan ingin menolong, itu adalah yang disebut dengan bersumber dari hati. Kalau itu sudah kamu miliki, kamu sudah punya jawaban tepat untuk tumbuh berkembang. Masalahnya lagi adalah di hati kita, di pikiran kita sudah terpenuhi oleh kata-kata kamu tidak bisa, jangan bermimpi, ini tidak mungkin. Nah, itu dulu. Jadi artinya permasalahan kamu bukan masalah luar, tapi masalah ini dulu.
Nah, oleh karena itu, ini harus dilawan dengan cara berpikir yang sama. Kamu harus tulis saja dulu. Jangan kamu pakai pikir kamu, jangan kamu rasakan dulu. Tulis dulu apa yang kamu inginkan, gambar saja dulu. Sudah. Karena kalau saya memanfaatkan pikiran perasaan kamu akan menentang. Pikiran perasaan kamu akan melawan akibat dari masa lalu kamu yang tidak pernah mendukung cita-cita besar dan harapan yang jauh. Jadi saya tidak ingin mempertanyakan pikiran kamu dan perasaan kamu, karena pikiran perasaan kamu sudah terpengaruh. Karena itu saya hanya mau pergunakan tangan kamu, jari kamu, pulpen kamu, kemudian kamu gambar apa yang kamu inginkan. Jangan pakai pikiran kamu, jangan pakai perasaan, gambar saja apa yang kamu inginkan. Rumahnya seperti apa, warnanya seperti apa, luasnya seperti apa. Jangan lagi kamu pertanyakan. Lalu mobilnya ada berapa, warnanya apa, kemudian tulis uang tabungannya berapa. Jangan lagi tanya pikiran, ikuti saja dulu, oke? Kasih warna, oke? Kalau sudah, kamu tarik napas kamu, tarik dengan hitungan 5 tarikan, 20 tahan, 10 lepas. Ulang lagi 3 kali, lakukan yang sama. Kemudian kamu bayangkan kamu sudah memiliki rumah itu, bayangkan kamu sudah punya mobil itu, bayangkan kamu sudah pergi haji, bayangkan kamu sudah dihormati. Oke, tepuk bahu kamu. Oke, bagus, kamu sudah menanamkan cita-cita impian kamu. Nah, sekarang gambar tersebut tolong tempel. Di mana? Ya, di meja kamu, kalau perlu di Ethernet kamu. Sehingga dia masuk ke dalam pikiran kamu. Oke, jangan pikirkan. Karena yang saya lawan adalah bukan diri kamu. Yang saya hadapi adalah masa lalu kamu yang tidak kamu sadari telah menguasai dirimu. Karena itu lawannya adalah pergunakan sama. Kamu harus melihat, kamu mendengar, kamu merasakan, dan kamu afirmasi seperti dulu kamu waktu kecil dibuat seperti itu. Nah, kalau sudah buat seperti itu, nanti perlahan-lahan akan berubah. Saya juga begitu sebabnya. Jadi karena saya tidak berani beli ruko, takut sekali. Ada sebuah titik, ya sudahlah, saya beli saja. Gambar pun tidak ada, saya gambar aja. Lama-lama berubah pikiran saya, akhirnya Menara 165 jadi. Paham? Oke, tidak mudah tapi harus percaya. Oke, saya sudah lakukan itu. Saya lakukan ini dengan sepenuh hati dan itu berhasil. Oke, saya tahu bahwa kamu akan merespon, tidak mungkin. Kamu akan merespon, itu tidak mungkin. Itu adalah amigdala kamu. Amigdala itu pikiran masa lalu yang membatasimu. Contohnya, seekor jangkrik. Ketika dia melompat, dia akan tinggi di lapangan. Tapi apabila jangkrik itu dimasukkan ke dalam toples ini tutup, maka jangkrik itu akan lompatnya rendah. Terus lompat rendah. Kemudian ketika dibuka, penutupnya lempar ke lapangan, maka jangkrik itu pun tetap rendah. Karena kita sudah tertanam pikiran alam bawah sadar kita. Itu yang saya maksudkan, itu yang sedang terjadi pada kamu. Jadi artinya ini tidak mudah merubah dirimu, tapi kamu harus ikuti saya. Tolong tag kakak kamu, tag adik kamu, tag saudara kamu, tag family kamu, sahabat-sahabat kamu, ikuti saja. Saya akan terus bimbing semampu saya selama setahun sampai kamu berubah hingga cita-cita menjadi kenyataan. Ya, nah inilah kunci sebuah keberhasilan. Sederhana, tapi itu adalah soal penguasaan pikiran. Perasaan kamu telah dikuasai oleh masa lalu yang penuh kegagalan. Orang tua, kiri kanan yang juga gagal, lingkungan yang tidak memberikan harapan, itu telah menciptakan diri kita. Kuncinya pembebasan pikiran. Nah, sebagai penutup saya akan sampaikan kisah seekor gajah yang semasa kecil, umur 1 tahun kakinya diikat, umur 2 tahun kakinya diikat, bergerak gak berani, 3 tahun ikat kakinya gak berani, sampai gajah itu usianya 5 tahun, beratnya sudah 10 ton, tetap saja dia tidak bergerak. Mengapa? Karena dia percaya dan yakin semasa kecil bahwa rantai itu tidak bisa membuat dia keluar. Karena itu pecahkan rantai dalam hati pikiranmu, pecahkan rantai dalam jiwamu, cukup tuliskan cita-cita dan harapanmu, dan biarkan alam semesta dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabulkan impianmu. Oke, demikian. Nanti akan saya lanjutkan pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi!